Nah, di video kali ini aku bakal bahas soal TKP CPNS atau Sekolah Kedinasan atau PPPK part 2. Jadi buat teman-teman yang belum nonton di part 1 bisa klik aja link yang muncul di pojok kanan atas video ini. Oke, kita langsung aja masuk ke soal yang pertama. Anda baru saja pindah ke tempat kerja baru dan melihat rekan kerja Anda kerap dikucilkan dari pergaulan di sekitar tempat tinggalnya, dikarenakan perbedaan agama. Anda merasa rekan kerja Anda tidak dianggap oleh sekitar. Sikap Anda? Oke, mungkin aku baca dulu opsi jawabannya. A. Menerima rekan kerja Anda dengan baik dan menyarankan untuk membatasi kegiatan keagamaan. B. Menyadarkan lingkungan kerja Anda bahwa menerima keberagaman merupakan perbuatan yang dapat mengancam keharmonisan hubungan sosial. C. Menerima rekan kerja Anda dengan memberikan kesempatan untuk menyampaikan rasa kecewa kepada lingkungan kerja karena telah mendiskriminasinya. D. Menyadarkan lingkungan kerja mengenai keberagaman agama sebagai suatu hal yang tidak perlu dipermasalahkan. E. Menyadarkan lingkungan kerja Anda agar dapat menerima keberagaman. Oke, mungkin teman-teman ada yang ingin mencoba menjawab, silahkan di-pause dulu ya videonya. Nanti barulah bisa dilanjutkan untuk melihat pembahasannya. Oke, sudah? Kita lanjut aja. Aku akan menganalisis jawabannya satu persatu dan kira-kira yang mana nih mendapatkan poin 5 di opsi jawaban ini. Untuk opsi yang A, nah kalau ini udah jelas sih bukan poin tertinggi karena nggak mungkin kan kita itu membatasi rekan untuk melakukan kegiatan agama. Karena itu bisa menghalangi hak mereka untuk melakukan beribadah. Untuk opsi yang B, ini juga menurut aku udah salah banget karena ada kata keberagaman dapat mengancam keharmonisan sosial. Nah, itu udah salah karena sebetulnya yang mengancam keharmonisan itu bukan dari keberagaman menurut aku, tapi itu memang datang dari sikap orang itu sendiri. Opsi yang C, ini juga menurut aku kurang tepat ya karena ada kata memberikan kesempatan untuk menyampaikan rasa kecewa. Itu kesannya kamu itu nggak mau melakukan upaya untuk menenangkan rekan yang didiskriminasi itu karena kamu memberikan kesempatan dia untuk menyampaikan kekecewaannya. Seharusnya kan kita harus menenangkan ya sebagai rekan kerja. Opsi yang D, ini menurut aku bisa jadi ya mendapatkan poin tinggi, jadi kita simpen dulu. Untuk opsi yang E, ini juga menurut aku bisa jadi kita simpen dulu. Nah, kita di sini udah ada nih dua jawaban yang mungkin mendapatkan poin 5, yaitu opsi yang D dan E. Di sini aku mau jelasin perbedaan makna dari kedua opsi yang ada. Nah, kalau opsi yang D itu memberikan kesadaran pada warga sekitar akan toleransi atas keberagaman sebagai suatu yang pasti dan tidak bisa dihindari dalam kehidupan, serta tidak perlu dipermasalahkan. Nah, sedangkan untuk opsi yang E itu memberikan penyadaran hanya pada masalah kebolehan beragam. Nah, itu kan bisa memungkinkan adanya pembatasan atas hak asasi rekan kerja Anda untuk menjalankan agamanya. Nah, jadi untuk opsi yang mendapat poin 5 itu yang D, poin 4 opsi E, poin 3 opsi B, poin 2 opsi A, dan poin 1 opsi C. Next ke soal yang berikutnya. Sebagai seorang terapis anak, Anda memanfaatkan teknologi sebagai fungsi pembelajaran. Teknologi dirasakan membantu pembelajaran lebih efisien dan efektif. Contohnya ketika ada pembelajaran di saat pandemi. Anda dapat, nah di sini itu clue soalnya mengarah ke hal pemanfaatan teknologi. Jadi saran dari aku, carilah opsi yang memang benar-benar memanfaatkan teknologi itu semaksimal mungkin. Oke, kita langsung aja eliminasi satu persatu opsi jawabannya. Yang A, menggunakan aplikasi yang dapat terhubung dengan banyak orang dan mulai mempelajari secara daring. Ini bisa jadi, kita simpan dulu. Opsi yang B, sulit untuk memulai pembelajaran daring dikarenakan sulitnya sinyal. Nah, ini menurut aku kurang tepat ya. Nah, kalau ini berarti tandanya itu kalian tidak memanfaatkan teknologi karena kalian itu mengalami kesulitan akibat susah sinyal.
Lalu opsi yang C, menggunakan live untuk disiarkan. Kalau ini menurut aku juga kurang tepat karena ketika sedang belajar dan melakukan siaran langsung itu akan ditonton banyak orang kan, dan ini juga bisa membuatmu terganggu. Opsi yang D, menggunakan komputer untuk pembelajaran. Nah ini menurut aku kurang tepat juga karena tidak semua orang itu punya komputer dan nggak harus untuk pakai komputer dalam pembelajaran. Opsi yang E, menggunakan telepon untuk melakukan pembelajaran. Nah, kalau ini menurut aku juga bisa jadi jawaban yang poin tinggi, karena di zaman digital sekarang ini aku rasa hal yang wajib banget kalau setiap orang itu punya telepon atau HP. Terlebih lagi adanya pandemi ini yang memang semua orang itu berkegiatan melalui handphone. Di sini kita udah ada dua jawaban yaitu opsi yang A dan E. Oke, di sini ada perbedaan di kedua opsi itu. Nah, kalau opsi yang A itu kan penggunaan aplikasi yang dapat terhubung dengan banyak orang dan bisa saling bertatapan. Nah, hal ini juga akan dapat membantu ketika kita melakukan sharing-sharing. Mungkin ada soal atau masalah nih yang kalian itu nggak bisa pecahin, sehingga kita bisa langsung bertanya kepada rekan atau teman kita. Maka dari itu, pembelajaran akan lebih efektif. Nah, sedangkan untuk opsi yang E itu kita akan kesulitan untuk saling bertukar pikiran ketika kita kebingungan dalam memahami materi yang sulit ataupun permasalahan lainnya dikarenakan hanya menggunakan telepon. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang punya pikiran nih, Kak, kan di telepon itu kita bisa pasang aplikasi atau vid call dengan teman supaya kita itu bisa saling bertukar pikiran kan? Iya, saya tahu, tapi kita juga jangan terlalu berpikir keluar dari kalimat yang ada di opsi ya. Kalau di opsinya hanya menyebutkan itu, ya sudah, berarti maksud opsinya hanya itu saja. Nah, di sini kan hanya dikatakan kalau menggunakan telepon untuk melakukan pembelajaran. Tidak ada kata atau kalimat yang memang menyebutkan bahwa bisa download aplikasi di telepon itu. Jadi begitu ya teman-teman, sesuaikan dengan kalimat yang ada di opsi. Karena akan ada banyak nanti soal-soal yang mirip seperti ini. Jadi supaya kalian itu nggak bingung dalam memilih opsi jawabannya. Perhatikan saja konteks kalimat yang memang ada di opsi itu. Tidak usah berpikir di luar dari opsi yang ada. Oke, paham ya? Nah, jadi untuk poin 5 itu ada di opsi yang A, poin 4 opsi E, poin 3 opsi C, poin 2 opsi D, dan poin 1 opsi B. Next ke soal berikutnya. Konseling online dianggap efektif untuk seorang yang pendiam dan memendam masalah. Namun, keefektifan tidak memukul rata semua orang karena ada orang yang lebih merasa terbantu ketika saling tatap mata. Sebagai konselor, apa yang Anda lakukan? Oke, mungkin kita langsung aja untuk eliminasi opsi jawabannya satu persatu. Yang A, tetap dengan metode daring karena dapat terhubung video call sehingga tetap dapat tatap muka. Ini bisa jadi ya, jadi kita simpan dulu. B, tetap dengan metode daring karena dapat terhubung tatap muka dengan cara apapun. Nah, ini menurut aku kurang tepat karena itu nggak dijelasin caranya seperti apa. Jadi masih belum jelas cara yang dilakukan itu seperti apa. Lalu untuk opsi yang C, tetap dengan metode daring karena sedang pandemi maka harus mengurangi pertemuan. Ini menurut aku juga mungkin mendekati, jadi kita simpan dulu. D, menggunakan telepon seluler agar lebih mudah berbicara. Kalau ini menurut aku juga kurang tepat ya, karena dengan ini tidak dapat tatap muka. Di opsi itu hanya dijelaskan menggunakan telepon agar mudah berbicara. Berarti itu kan arahnya hanya untuk telepon saja. Lanjut ke opsi yang E, menggunakan chat agar permasalahan detail dijelaskan. Nah, ini juga menurut aku kurang tepat karena tidak bisa saling tatap muka. Berarti kita di sini ada dua opsi yang kemungkinan dapat poin 5 yaitu yang A dan C. Nah, kalau kita balik lagi nih ke konteks soalnya itu kan ada orang yang lebih merasa terbantu ketika saling tatap muka.
Nah, sebagai konselor, apa yang harus kita lakukan? Jadi kalau opsi yang C itu tidak ada mengarah ke solusi agar melakukan tatap muka, hanya mengatakan tetap dengan metode daring. Nah, sedangkan untuk opsi yang A itu ada mengarah ke solusi permasalahannya, yaitu ada kata karena dapat terhubung video call. Nah, jadi gitu ya teman-teman, kita harus sesuaikan untuk opsi dan konteks soalnya itu seperti apa. Berarti untuk poin 5 itu ada di opsi yang A, poin 4 opsi C, poin 3 opsi B, poin 2 opsi D, dan poin 1 opsi yang E. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Pimpinan menginginkan agar catatan rapat dibuat sebuah kumpulan agar memudahkan direview nantinya. Maka sebaiknya, nah ini juga masih mengarah pemanfaatan teknologi. Oke, kita langsung aja untuk analisis jawabannya satu persatu. A. Saya buatkan clipping dengan jangka waktu tiap bulan. Ini menurut aku udah kurang tepat ya, karena membuat clipping itu adalah cara yang kuno gitu atau cara yang jadul banget, dan itu akan ketinggalan zaman kalau memang kita bandingkan di zaman teknologi seperti sekarang ini. Opsi yang B, saya kumpulkan catatan-catatan, saya simpan di drive kantor agar semua dapat melihatnya. Nah, ini juga menurut aku bisa jadi jawaban yang tepat, kita simpan dulu. C, saya kumpulkan catatan penting dan ditulis di kertas notes. Ini juga menurut aku bisa jadi, kita simpan dulu. D. Saya bersama teman-teman menyimpan catatan di rak-rak khusus. Kalau ini menurut aku juga kurang tepat ya, karena kalau kita masang rak gitu akan memakan tempat yang banyak. Opsi yang E. Saya meminta OB untuk merekam rapat. Nah, ini juga menurut aku kurang tepat, karena itu tandanya kalian tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan. Karena kalian menyuruh orang lain untuk melakukan tugas kalian, dan itu juga bisa memberatkan si OB itu. Jadi di sini kita udah ada dua opsi yang mendekati, yaitu opsi yang B dan C. Nah, yang membedakan di sini adalah kalau opsi yang B itu memanfaatkan teknologi, sedangkan opsi yang C itu tidak. Jadi, yang paling tepat untuk mendapatkan poin 5 adalah opsi yang B. Karena dengan begitu juga dapat memudahkan kalian serta pimpinan kalian. Lalu untuk poin 4 itu opsi C, poin 3 opsi D, poin 2 opsi A, dan poin 1 opsi E. Kita next ke soal yang berikutnya. Sebagai guru, Anda dibebankan untuk mempelajari aplikasi baru untuk siswa mengisi jawaban di aplikasi dan langsung terlihat nilainya. Tanggapan Anda adalah A. Suatu tantangan yang harus saya hadapi. B. Merupakan jalan kita untuk melangkah ke depan. C. Lebih baik saya mengundurkan diri daripada saya stres. D. Merupakan jalan saya mencapai tingkat pimpinan tertinggi. E. Sebagai sarana melatih diri. Oke, mungkin kita langsung aja untuk analisis jawabannya satu persatu. Kalau opsi yang A, itu menurut aku bisa jadi, kita simpan dulu. Lalu untuk opsi yang B, ini juga mungkin mendekati. Makanya kita simpan dulu. Lalu untuk opsi yang C, nah kalau ini menurut aku udah nggak mungkin ya dapat poin tertinggi. Karena itu tandanya kalian sudah menyerah dan tidak ingin belajar. Lalu untuk opsi yang D, nah ini juga menurut aku bukan, karena untuk meraih tingkat pimpinan tertinggi itu bukan pada situasi yang seperti ini. Untuk opsi yang E, ini juga menurut aku bukan, karena sarana melatih diri nggak hanya dengan mempelajari teknologi. Jadi masih ada banyak cara lainnya untuk melakukan pelatihan diri. Oke, di sini kita udah dapat dua opsi jawaban yang mendekati dan mungkin mendapatkan poin 5, itu ada di opsi yang A dan B. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik maksud soalnya. Di situ kan kalian jadi guru. Nah, disuruh untuk mempelajari aplikasi baru. Berarti kalian kan dituntut untuk bisa memahaminya. Nah, dalam proses belajar itu kan suatu tantangan yang memang harus kalian hadapi demi menyesuaikan diri di lingkungan kerja. Jadi menurut aku
Yang mendapat poin 5 itu opsi yang A sebagai suatu tantangan yang memang harus dihadapi. Lalu poin 4 opsi B, poin 3 di opsi yang E, poin 2 opsi D, dan poin 1 di opsi yang C. Oke, mungkin sekian pembelajaran TKP kita pada hari ini. Nah, mungkin buat teman-teman yang masih ada pertanyaan atau masih ada yang bingung dan juga ingin request, bisa langsung aja komen di bawah video ini. Atau mungkin yang ingin juga bertanya langsung bisa hubungi Instagram aku. Dan buat teman-teman juga jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari aku dalam belajar soal SKD untuk mendaftar di sekolah kedinasan ataupun CPNS ataupun juga di PPK. Dan mungkin buat teman-teman di sini bisa bagikan video aku ke teman kalian supaya teman kalian juga tahu dan tidak ketinggalan belajar untuk SKD. Sekian informasi yang dapat aku sampaikan. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.